Di sebuah desa kecil di Astagfirullah, pedalaman Pulau demi Jawa, Allah aku rela dikelilingi dirimu menjadi sawah yang batu membentang dibanding luas menjadi sejauh anak mata durhaka yang hanya memandang, menyakitiku. hiduplah seorang perempuan Do parubaya not touch bernama him. Sarni. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, kulitnya legam terbakar Move matahari. back please. Rambut yang dulu hitam legam kini sudah banyak memutih. Diikat sederhana dengan kain lusuh. Meski hidup penuh kekurangan, wajah Sarni selalu memancarkan ketulusan. Ia dikenal ramah dan suka menolong tetangganya, meskipun dirinya sendiri sering kekurangan. Sarni adalah seorang janda. Suaminya, seorang buruh tani, meninggal dunia saat anak mereka baru berusia belasan tahun. Sejak saat itu, Sarni harus berjuang sendirian membesarkan putranya, Satria. Anak itu adalah satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Segala jerih payah, segala sakit dan letih, semua ia lakukan hanya untuk melihat anak semata wayangnya bisa sekolah, bisa hidup lebih baik dari dirinya. Setiap pagi, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, Sarni sudah terjaga. Ia menyalakan lampu minyak kecil di dapur reot yang hanya terbuat dari anyaman bambu. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan sayur mayur hasil kebun seadanya. Kangkung, bayam, kacang panjang, kadang juga singkong dan pisang dari kebun tetangga yang dititipkan padanya. Semua ia letakkan ke dalam 2 keranjang bambu besar. Keranjang itu kemudian ia pikul dengan sebilah bambu melintang di pundaknya. Jalan yang harus ia tempuh bukan jalan yang mudah. Jalan setapak berlumpur, penuh bebatuan, harus ia lalui dengan kaki telanjang. Di musim hujan, tanah lengket menempel di telapak kakinya, membuat langkah semakin berat. Namun Sarni tidak pernah berhenti. Ia berjalan dari rumah ke rumah, dari gang sempit hingga pasar desa, dengan suara lirih namun penuh semangat. Sayur, sayur segar, sayur murah, Bu. Sebagian orang iba melihat perjuangannya, sebagian lagi meremehkan. Ada yang menawar dengan harga tak masuk akal, bahkan menolak membeli dengan alasan sayurannya tidak seindah dagangan di pasar kota. Namun Sarni selalu menjawab dengan senyum. Baginya, lebih baik mendapat sedikit daripada tidak sama sekali. Sementara itu, Satria yang mulai beranjak remaja, sering merasa gusar. Ia sebenarnya anak yang cerdas. Di sekolah, ia selalu bisa menjawab pertanyaan guru. Namun, teman-temannya sering mengejeknya karena pakaian seragamnya kusam dan tambalan ada di mana-mana. Sandalnya sudah putus berulang kali dan diikat dengan tali rafia. Bekalnya pun sederhana, nasi jagung atau singkong rebus. Itu Satria, anak tukang sayur. Makan singkong lagi, ya? Canda seorang temannya di kelas. Tawa pun pecah. Satria menunduk. Wajahnya memerah menahan malu dan marah. Ketika pulang sekolah, ia sering melampiaskan rasa kesalnya pada ibunya. Bu, aku capek diejek terus. Teman-temanku bilang aku anak miskin. Aku malu. Bu, kenapa hidup kita begini terus? Keluhnya dengan nada tinggi. Sarni terdiam sejenak. Ia menatap wajah anaknya yang penuh luka batin. Perlahan, ia mendekat, mengusap rambut anaknya dengan lembut. Anakku, maafkan ibu. Ibu tidak bisa memberi banyak. Tapi percayalah, hidup ini tidak hanya soal harta. Orang yang sabar, rajin, dan jujur akan mendapat balasan indah dari Allah. Jangan malu jadi anak ibu. Ibu bekerja keras karena cinta padamu. Namun, kata-kata itu seringkali tidak cukup mengobati hati Satria. Dalam hatinya, ia merasa tertekan. Ia mencintai ibunya, tapi rasa malu atas kemiskinan membuatnya sulit menerima keadaan. Setiap kali melihat rumah tetangga yang lebih baik, atau anak-anak lain yang bisa jajan seenaknya, tekadnya semakin bulat. Ia harus keluar dari desa ini. Malam itu, angin bertiup kencang. Rumah mereka yang berdinding anyaman bambu berderak seolah akan roboh. Di dalam rumah, hanya ada sebuah lampu minyak kecil yang temaram. Sarni duduk di lantai beralaskan tikar pandan, menjahit baju anaknya yang sobek. Satria menatap langit-langit. Matanya kosong. Apa yang kamu pikirkan, nak? Tanya Sarni dengan suara lembut. Ibu. Satria menarik napas panjang. Aku ingin pergi. Aku ingin merantau ke kota.
Di sini kita tidak akan pernah maju. Aku ingin sukses, Bu. Aku ingin punya rumah besar, pakaian bagus, dan tidak lagi dihina orang. Sarni menunduk. Matanya berkaca-kaca. Hatinya perih mendengar ucapan itu. Tapi ia juga tahu, setiap anak punya jalan hidup sendiri. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat. Kalau itu jalanmu, pergilah, nak. Tapi janji satu hal pada ibu. Jangan pernah lupakan ibumu ini. Jangan pernah malu mengakui dari mana kamu berasal. Satria terdiam. Dalam benaknya, ada tekad sekaligus keraguan. Namun akhirnya ia menjawab, "Aku janji, Bu. Aku akan kembali sebagai orang sukses. Ibu tidak akan hidup miskin lagi." Sarni tersenyum, meski air mata jatuh di pipinya. Dalam hati, ia berdoa panjang. Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dunia membuatnya lupa pada ibunya sendiri. Malam itu, suasana desa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar bersahut-sahutan. Namun di balik kesunyian itu, takdir besar mulai bergerak pelan, menunggu saatnya menguji janji seorang anak pada ibunya. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan. Desa yang biasanya sunyi mulai ramai oleh aktivitas para petani yang menuju sawah. Sementara itu, di depan rumah sederhana berdinding bambu, Satria sedang menyiapkan tas kecil berisi beberapa potong pakaian. Wajahnya terlihat tegang, namun matanya memancarkan tekad. Sarni, ibunya, berdiri di pintu. Tangannya gemetar memegang kain selendang. Sejak semalam, ia sulit tidur. Hatinya diliputi rasa sedih sekaligus bangga. Anak semata wayangnya kini hendak pergi merantau ke kota. "Nak, sudah siap semua?" tanya Sarni dengan suara bergetar. "Sudah, Bu. Nggak usah khawatir. Aku akan baik-baik saja di kota. Aku harus berusaha, Bu. Aku nggak mau terus diejek orang karena kemiskinan kita." Sarni menunduk. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia tidak ingin melemahkan semangat anaknya. Ibu tidak pernah malu jadi orang miskin. Satria, yang ibu takutkan, kamu lupa sama asalmu. Ingat pesan ibu, jangan pernah malu mengakui siapa ibumu. Satria mengangguk, meski dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata lain. Kalau aku sukses, untuk apa orang tahu aku anak tukang sayur miskin? Namun, ia tidak berani mengucapkannya. Dengan bekal uang pas-pasan hasil tabungan ibunya selama bertahun-tahun, Satria berangkat ke kota. Ia naik truk sayur yang biasa mengangkut hasil bumi desa ke pasar kota. Perjalanan jauh itu penuh dengan rasa harap. Dari kaca truk yang berdebu, ia melihat sawah-sawah perlahan berganti menjadi bangunan tinggi, jalanan aspal, dan hiruk-pikuk kota yang ramai. Saat tiba, ia merasa kecil di tengah gemerlap kota. Gedung-gedung menjulang, kendaraan lalu lalang, orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat dengan wajah serius. Inilah dunia yang harus kutaklukkan, batinnya. Awalnya, Satria bekerja serabutan. Ia jadi kuli panggul di pasar, mengangkat karung-karung beras dan sayur. Tubuhnya sering pegal, tangannya melepuh, tapi ia bertahan. Ia juga pernah jadi pelayan warung makan, membersihkan meja, mencuci piring, bahkan tidur di lantai warung yang dingin. Malam-malam ia habiskan dengan merenung. Bu, aku janji aku akan sukses. Aku nggak mau selamanya jadi kuli. Aku ingin ibu lihat aku pakai pakaian bagus, punya rumah besar. Aku ingin orang-orang berhenti merendahkan kita. Gumamnya sambil menatap langit malam di kota. Beberapa tahun kemudian, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Ia dipercaya oleh pemilik warung untuk mengurus keuangan. Dari situ, Satria belajar berdagang. Ia menabung sedikit demi sedikit, lalu mencoba membuka usaha kecil di pasar, menjual pakaian bekas. Tidak disangka, usahanya berkembang. Dengan kecerdikannya, ia bisa menarik banyak pelanggan. Dari berjualan pakaian bekas, ia beralih menjual pakaian baru, lalu membuka toko sendiri. Wajahnya yang tampan, tutur kata yang sopan,
serta penampilan yang kini mulai rapi membuatnya mudah diterima dalam lingkungan kota. Kabar keberhasilan Satria perlahan sampai ke telinga ibunya di desa. Sarni merasa bangga, namun hatinya tetap khawatir. Ia hanya berharap anaknya tidak lupa diri. Suatu sore, ketika menghadiri pameran dagang, Satria bertemu seorang gadis cantik bernama Ayu. Rambutnya panjang, kulitnya kuning langsat, matanya teduh, tutur katanya halus. Ayu adalah putri seorang pengusaha kaya raya di kota. Pertemuan itu menjadi awal kisah cinta mereka. Satria merasa inilah kesempatan emas. Ia tidak hanya ingin sukses secara materi, tapi juga ingin masuk ke kalangan orang terpandang. Bersama Ayu, ia merasa bisa mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Hari-hari mereka lalui bersama. Ayu kagum pada kerja keras Satria, meski tidak tahu latar belakang sebenarnya. Satria pun sengaja tidak banyak bercerita tentang ibunya di desa. Ia takut Ayu menilai rendah dirinya. "Mas, orang tua Mas tinggal di mana?" tanya Ayu suatu hari. Mereka jauh di kampung. Hidup sederhana." "Mas lebih banyak hidup di kota sekarang," jawab Satria singkat, berusaha mengalihkan topik. Ayu tidak menaruh curiga. Baginya, yang terpenting adalah sifat Satria yang pekerja keras dan penuh perhatian. Namun, orang tua Ayu berbeda. Mereka sangat menjaga martabat keluarga dan hanya ingin menantu dari kalangan terhormat. Satria yang dulu sering malu karena miskin, kini mulai larut dalam kehidupan kota. Ia mengenakan jas mahal, mengendarai mobil mewah, dan tinggal di rumah bergaya modern. Lambat laun, ia merasa semakin jauh dari asal-usulnya. Ketika ibunya mengirim surat sederhana berisi kabar rindu, Satria membacanya dengan cepat lalu menaruhnya di meja begitu saja. Dalam hatinya, ia berpikir, kalau aku bawa ibu ke kota dengan penampilannya yang lusuh, apa kata orang? Bagaimana pandangan keluarga Ayu? Ia mulai jarang membalas surat ibunya, apalagi pulang ke desa. Sarni tetap menunggu, tetap berdoa, tetap berharap anaknya akan pulang dengan hati yang bersih. Malam itu, Satria duduk di balkon rumah mewahnya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip. Suara kendaraan bersahut-sahutan. Di tangannya, ia memegang foto kecil ibunya yang sudah pudar. Ia menatap foto itu lama, tapi kemudian meletakkannya kembali ke laci meja, seolah ingin melupakan masa lalu. "Aku tidak boleh gagal. Aku harus menikahi Ayu, anak orang kaya. Masa laluku harus kututup rapat-rapat." Namun, jauh di desa, Sarni berdoa di sajadah lusuhnya. "Ya Allah, jagalah anakku. Jangan biarkan dunia membuatnya lupa akan ibunya." Takdir sudah mulai menyiapkan ujiannya. Jalan Satria semakin menanjak. Namun di puncak kesuksesan itu, awan gelap sedang menunggu. Hari-hari berlalu begitu cepat di kota, dan kehidupan Satria kini jauh berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Dari seorang pemuda desa yang dulu sering diejek karena kemiskinan, ia menjelma menjadi sosok yang disegani. Usaha pakaian yang ia rintis dari nol berkembang pesat, bahkan melampaui bayangan dirinya sendiri. Toko kecilnya kini sudah berubah menjadi deretan butik yang berdiri megah di beberapa pusat perbelanjaan kota. Nama Satria mulai dikenal, tidak hanya sebagai pedagang biasa, tapi sebagai pengusaha muda yang cerdas, ulet, dan berani mengambil risiko. Setiap pagi, ia bangun di rumah besar bergaya modern di kawasan elit kota. Rumah itu berdiri di atas tanah luas dengan pagar tinggi dan halaman yang dipenuhi tanaman hias. Mobil mewah berjejer di garasi. Satria berjalan keluar kamar dengan mengenakan pakaian santai, tapi meski sederhana, tetap saja terlihat mahal. Dulu, ia hanya bisa bermimpi memiliki sandal baru tanpa tambalan. Kini ia bisa membeli sepatu kulit impor tanpa perlu melihat harganya. Namun, seiring kesuksesan itu, sifatnya perlahan berubah. Satria yang dulu penuh tekad sederhana untuk membahagiakan ibunya, kini mulai tenggelam dalam lautan kesombongan. Ia jarang lagi mengingat masa lalunya di desa. Baginya, kehidupan lama itu memalukan, sesuatu yang harus dikubur dalam-dalam agar tidak merusak citra barunya. Di tengah gemerlap kehidupan kota, ia semakin dekat dengan Ayu, gadis cantik dari keluarga terpandang.
Ayu bukan hanya cantik, tapi juga berpendidikan tinggi, berkelas, dan terbiasa hidup dengan segala kemewahan. Bersamanya, Satria merasa semakin lengkap. Ia tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga memiliki pasangan yang bisa mengangkat status sosialnya lebih tinggi lagi. Mereka sering menghadiri pesta, acara bisnis, hingga jamuan makan malam bersama orang-orang penting kota. Satria duduk di kursi depan, disorot cahaya lampu, dan disanjung sebagai sosok sukses yang menginspirasi. Namun, setiap kali berada di tengah keramaian itu, Satria selalu dihantui oleh satu hal, asal-usulnya. Ia takut orang mengetahui bahwa dirinya hanyalah anak seorang penjual sayur miskin di desa. Maka, ia sengaja menutupi masa lalunya. Ia mulai membuat cerita-cerita baru tentang dirinya, bahwa orang tuanya sudah tiada, bahwa ia adalah yatim piatu yang berjuang sendiri. Ia menyebut dirinya sebagai self-made man, seseorang yang berhasil tanpa bantuan siapapun. Di desa, ibunya, Sarni, masih setia menunggu kabar. Setiap surat yang ia kirim penuh dengan doa dan kerinduan. Surat itu ditulis dengan tangan yang gemetar, tinta yang kadang menetes tak beraturan, tapi setiap hurufnya berisi cinta seorang ibu. Nak, ibu sehat-sehat saja di sini. Ibu rindu sekali padamu. Kapan kamu pulang? Ibu ingin melihat wajahmu, mendengar ceritamu. Jangan lupa makan, jangan lupa salat. Nak, doa ibu selalu bersamamu. Sayangnya, surat-surat itu sering hanya diletakkan begitu saja di meja Satria. Kadang ia membacanya sekilas, tapi kemudian melipatnya dengan wajah masam. Kenapa si ibu selalu mengirim surat seperti ini? Kalau orang lain melihat, aku bisa malu, gerutunya. Surat-surat itu akhirnya menumpuk di laci, sebagian bahkan tercecer tanpa sempat dibalas. Suatu malam, saat Satria sedang duduk bersama Ayu di ruang tamu rumahnya, gadis itu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Mas, aku sering dengar cerita orang tentang keluarga mereka. Kenapa Mas jarang bercerita tentang orang tua? Mereka tinggal di mana? Pertanyaan itu membuat dada Satria sesak. Ia tersenyum kaku dan menjawab, mereka jauh di kampung, Yu. Hidup sederhana. Aku lebih banyak tinggal di kota, membangun usahaku dari bawah. Ayu hanya mengangguk, meski terlihat masih penasaran. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin serius. Ayu mulai membicarakan tentang pernikahan pada orang tuanya. Namun, orang tua Ayu, terutama ayahnya, sangat menjaga martabat keluarga. Mereka ingin memastikan calon menantu benar-benar sepadan, baik secara materi maupun latar belakang keluarga. Siapa orang tua pemuda itu? Tanya ayah Ayu dengan nada curiga. Dari keluarga mana dia berasal? Kita tidak bisa sembarangan menerima menantu. Ayu menjawab dengan penuh keyakinan. Ayah, Satria memang bukan keturunan orang kaya, tapi dia pekerja keras, mandiri, dan sukses. Aku yakin dia bisa membahagiakan aku. Ayahnya mengangguk pelan, namun hatinya masih ragu. Malam makan malam keluarga besar akhirnya tiba. Satria berdandan rapi, memakai jas terbaik, parfum mahal, dan menyiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam. Di ruang makan yang megah, dengan meja panjang berlapis taplak putih dan lampu kristal yang berkilauan di atasnya, ia duduk bersama calon mertua yang menatapnya penuh penilaian. Percakapan awal berjalan hangat. Mereka membicarakan usaha, rencana bisnis, dan kehidupan kota. Satria menjawab dengan lancar, seolah benar-benar pengusaha mapan yang lahir dari keluarga terhormat. Namun, pada akhirnya, pertanyaan yang ia takutkan muncul juga. Ayah Ayu menatapnya dengan tajam dan bertanya, Satria, kamu terlihat sukses. Tapi aku ingin tahu, keluargamu siapa? Dari mana asalmu? Jangan salah paham, ini penting bagi kami. Detik itu, Satria merasakan jantungnya berdegup kencang. Wajahnya menegang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berkata jujur, bahwa ia hanyalah anak seorang janda miskin di desa. Ia ingin menceritakan bagaimana ibunya berjuang seorang diri, memikul keranjang sayur dari kampung ke kampung. Namun bayangan tentang cibiran, penolakan,
dan rasa malu menghantam pikirannya. Bagaimana jika mereka menolak pernikahan ini? Bagaimana jika statusnya runtuh seketika? Dengan suara tenang tapi penuh kebohongan, ia berkata, "Orang tua saya sudah lama tiada, Pak. Saya yatim piatu. Saya membangun hidup saya sendiri dari nol. Semua ini hasil kerja keras saya." Ayu terdiam, menatapnya dengan terkejut. Namun karena cinta yang sudah tumbuh, ia memilih percaya. Ayahnya mengangguk, seolah puas dengan jawaban itu. Bagi mereka, seorang anak yatim piatu yang sukses adalah bukti kerja keras yang luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa di balik kebohongan itu, ada seorang ibu di desa yang masih hidup, menanti dengan penuh cinta. Satria menarik napas lega malam itu. Ia merasa beban besar baru saja lepas dari bahunya. Namun, ia tidak sadar bahwa kebohongan itu akan menjadi jerat yang menghancurkan dirinya. Ia baru saja mengingkari janji pada ibunya sendiri. Janji untuk tidak pernah malu mengakuinya. Di desa, Sarni duduk di teras rumahnya yang reot. Angin malam berhembus dingin. Ia menatap langit penuh bintang, merasakan hatinya gelisah tanpa alasan. Tangan tuanya menggenggam sajadah lusuh. Bibirnya bergetar menyebut nama anaknya. "Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan ia malu pada ibunya sendiri." Air matanya jatuh, membasahi pipinya yang keriput. Ia tidak tahu, doa itu kelak akan berubah menjadi tangisan yang menggetarkan langit, ketika hatinya benar-benar hancur oleh perbuatan anaknya sendiri. Malam itu langit kota tampak cerah. Bintang berkelip di balik lampu-lampu gedung tinggi yang bersinar tanpa henti. Di salah satu kawasan elit, berdiri sebuah rumah megah milik keluarga Ayu. Pilar-pilarnya menjulang, dindingnya bercat putih gading berkilau. Halaman depannya dipenuhi mobil-mobil mewah yang terparkir rapi. Malam itu rumah tersebut tidak hanya menjadi tempat jamuan biasa, tapi juga menjadi panggung penentuan. Apakah Satria benar-benar layak menjadi bagian dari keluarga terpandang ini? Di dalam kamarnya, Satria berdiri lama di depan cermin. Jas hitam mahal membalut tubuhnya, sepatu kulit mengilap, jam tangan mewah melingkar di pergelangan. Ia menyisir rambutnya berulang kali, memastikan setiap helai tampak sempurna. Dari wajahnya terpancar kegugupan yang berusaha ia sembunyikan di balik senyum tipis. "Aku tidak boleh gagal malam ini. Aku harus terlihat sempurna. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku pantas berdiri sejajar dengan mereka," gumamnya dalam hati. Sementara itu, jauh di desa, Sarni masih berada di terminal bus setelah menempuh perjalanan panjang. Tubuhnya lelah, pakaian lusuhnya basah oleh keringat, namun matanya berbinar penuh harap. Sepanjang jalan, ia membayangkan senyum anaknya, bayangan Satria kecil yang dulu sering ia gendong di punggung saat berjualan sayur. Kini anak itu sudah sukses di kota. Ia ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ingin merasakan kebahagiaan yang selama ini ia doakan setiap malam. Bus yang ia tumpangi memasuki kota. Sarni nyaris terperangah melihat gedung-gedung tinggi, jalan raya yang ramai, suara klakson yang tak henti-henti. Semua terasa asing, menyesakkan dada, namun tekadnya tidak padam. Ia bertanya pada orang-orang, menahan malu saat ditatap heran oleh penduduk kota yang melihat penampilannya. Hingga akhirnya, setelah perjalanan panjang, ia tiba di depan rumah besar yang megah dengan cahaya lampu gemerlap. Sarni berdiri lama di depan pagar, menatap takjub. "Masya Allah, anakku tinggal di tempat semewah ini? Sungguh, doa ibu terkabul," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang, lalu memberanikan diri masuk. Di dalam rumah, suasana jamuan begitu meriah. Meja panjang tertutup taplak putih, di atasnya tersusun hidangan lezat. Sup panas, ayam panggang, aneka kue, hingga minuman berkilauan dalam gelas kristal. Para tamu datang dengan pakaian indah, tertawa dan berbincang tentang bisnis, politik, dan masa depan. Ayu duduk di samping Satria, wajahnya cantik dengan gaun elegan. Sementara orang tuanya duduk di kursi kehormatan, menatap acara dengan penuh wibawa. Satria berusaha tampil sempurna. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan penuh percaya diri, menceritakan kisah suksesnya yang ia bumbui agar terdengar lebih hebat.
Ayah Ayu mendengarkan dengan wajah tenang, sesekali mengangguk, meski tatapannya tetap penuh selidik. Semua berjalan baik, hingga tiba-tiba suasana hening saat terdengar suara dari arah pintu. "Assalamualaikum, Satria." "Nak." Semua kepala serentak menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan tua dengan pakaian lusuh. Selendang usang menutupi kepalanya. Wajah keriput penuh peluh setelah perjalanan panjang. Tubuhnya tampak gemetar, namun matanya memancarkan kasih sayang tak terbatas. Ia adalah Sarni. Beberapa tamu berbisik pelan, menatap heran bahkan merendahkan. Ada yang menutup mulut menahan tawa, ada yang saling pandang dengan alis terangkat. Di tengah kemewahan ruangan itu, kehadiran Sarni bagaikan noda di kain putih yang sempurna. Sarni melangkah perlahan, menatap anaknya dengan senyum lega. "Satria, nak, ini ibu. Ibu datang jauh-jauh dari desa. Ibu ingin melihatmu, ingin merestui kebahagiaanmu." Suaranya bergetar, namun penuh cinta. Satria terperangah. Jantungnya berdetak kencang. Wajahnya pucat. Di hadapan calon mertua, para tamu, dan Ayu, ia merasakan dunia seakan runtuh. Tatapan tajam ayah Ayu menyorotnya, menuntut penjelasan. Ayu menatap dengan bingung, tidak mengerti siapa perempuan itu. "Ibu," kata Satria pelan, nyaris tak terdengar. Sarni tersenyum bahagia. Langkahnya semakin dekat. Ia ingin meraih tangan anaknya, ingin memeluknya setelah sekian lama terpisah. Namun sebelum sempat menyentuh, Satria berdiri terburu-buru, wajahnya kaku. "Maaf, Bu, Anda salah orang. Saya tidak kenal Anda," ucapnya tegas, meski suaranya bergetar. Ruangan mendadak sunyi. Semua tamu terdiam, sebagian mulai berbisik dengan nada sinis. Ayah Ayu mengetuk meja pelan, wajahnya menunjukkan kecurigaan. Ayu menatap Satria dengan terkejut, seolah tidak percaya apa yang didengarnya. Sarni terhenti. Senyumnya memudar, matanya melebar, tubuhnya kaku. "Nak, ini ibu. Satria. Ibu yang melahirkanmu, membesarkanmu dengan susah payah. Jangan bilang kamu tidak mengenali ibu." Air matanya mulai jatuh. Suaranya lirih, penuh luka. Satria menunduk. Hatinya hancur. Ada bagian dirinya yang ingin berlari memeluk ibunya, menangis dan meminta maaf. Tapi egonya menjerit. Rasa takutnya lebih besar. Ia melihat wajah ayah Ayu yang penuh penilaian. Para tamu yang menunggu reaksinya. Harga diri dan gengsi menutup matanya dari cinta sejati seorang ibu. Dengan suara dingin ia mengulang. "Maaf, Bu. Tolong jangan mengganggu acara ini." Tangisan pecah. Sarni berlutut di lantai marmer yang dingin. Air matanya jatuh tanpa henti. "Ya Allah, apa salahku? Kenapa anakku malu mengakuiku? Bukankah aku yang memikul beban hidupnya? Bukankah aku yang merawatnya dengan air mata dan keringat? Kenapa? Nak, kenapa kau tega pada ibumu sendiri?" Suara tangis itu menggema, menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa tamu menunduk, merasa iba. Sebagian lain justru tersenyum miring, menganggapnya drama memalukan. Ayah Ayu akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas, menusuk. "Satria, siapa perempuan ini? Kau bilang orang tuamu sudah tiada. Lalu, siapa dia?" Satria terdiam. Bibirnya kering, matanya berkedip cepat. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, membiarkan ibunya menangis. Ayu memandangnya dengan campuran kecewa dan bingung. Hatinya mulai retak. Malam itu, reputasi Satria yang ia bangun dengan susah payah justru terguncang. Semua tamu melihatnya sebagai pemuda sukses, tapi dengan kebohongan yang memalukan. Dan di balik semua itu, hati seorang ibu remuk berkeping-keping, hancur oleh penolakan anak yang paling ia cintai. Tangisan Sarni masih terdengar jelas di ruang megah itu, merambat ke setiap sudut dinding yang dingin dan berkilau. Lampu kristal yang bergantung di langit-langit seakan memantulkan kesedihan itu, membuat suasana jamuan yang semula penuh canda tawa berubah menjadi tegang dan tidak nyaman. Beberapa tamu menundukkan kepala,
Sebagian lain justru saling berbisik dengan nada sinis. Bagi mereka, pemandangan ini seperti sebuah tontonan memalukan yang tidak seharusnya terjadi di rumah semewah itu. Sarni berlutut di lantai marmer yang dingin. Kedua tangannya terangkat. Air mata membasahi pipinya yang keriput. Ia memanggil nama anaknya berulang kali. Suara lirihnya bercampur dengan isak tangis yang semakin memilukan. Satria, nak, jangan kau bilang kau tidak mengenal ibu. Ingatlah masa kecilmu. Ingat saat kau sakit panas dan ibu berjaga semalaman tanpa tidur. Ingat saat kau menangis kelaparan dan ibu hanya bisa memberikan singkong rebus. Nak, jangan kau hinakan ibu di depan orang banyak seperti ini. Satria berdiri kaku di hadapan ibunya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Di dalam hatinya ada perang yang tak terhindarkan. Sebagian dirinya berteriak ingin segera memeluk ibunya, ingin menghapus air mata itu, ingin berkata bahwa ia tidak pernah melupakan cinta seorang ibu. Namun bagian lain dari hatinya, bagian yang kini dikuasai kesombongan dan gengsi, menolak keras. Ia merasa seluruh kehormatan yang ia bangun di kota ini akan runtuh jika ia mengakui ibunya yang lusuh di hadapan keluarga Ayu. Tatapan tamu-tamu kaya menusuk seperti ribuan pisau. Ayah Ayu menatap tajam. Wajahnya penuh kecurigaan. Ayu sendiri menunduk. Matanya berkaca-kaca. Tidak tahu harus bersikap apa. Hening yang panjang membuat Satria merasa terpojok. Hingga akhirnya ia mengangkat wajahnya dengan berusaha tenang. Maaf, Bu. Suaranya terdengar kering. Bergetar namun berusaha terdengar tegas. Saya tidak mengenal Anda. Tolong jangan mempermalukan saya di hadapan semua orang. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Sarni terhuyung. Dadanya terasa sesak. Seolah dunia runtuh menimpa dirinya. Ia menatap anaknya dengan pandangan tak percaya. Nak, kau sungguh tega? Kau benar-benar malu mengakui ibumu sendiri? Ya Allah, apa salahku hingga anakku berubah seperti ini? Suaranya pecah. Tangisnya semakin keras. Beberapa tamu mulai berdiri. Sebagian ingin keluar dari ruangan karena tidak tahan menyaksikan adegan memilukan itu. Namun ada juga yang tetap tinggal, menatap dengan rasa ingin tahu bercampur iba. Satria berusaha mempertahankan wibawanya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pada tamu-tamu dengan senyum tipis, "Maafkan gangguan ini. Mungkin beliau salah orang. Saya tidak tahu siapa dia." Kalimat itu membuat seluruh ruangan semakin hening. Ayah Ayu mengetuk meja dengan keras, menatap Satria dengan sorot mata penuh kekecewaan. "Jadi begitu caramu menghadapi seorang perempuan tua yang mengaku ibumu? Kalau benar bukan ibumu, setidaknya kau hormati. Tapi jika benar ia ibumu, maka aku melihat kebusukan besar dalam dirimu." Satria tercekat, namun ia tidak berani menjawab. Ia tahu kata-kata ayah Ayu menusuk dalam, tetapi gengsinya lebih besar daripada keberanian untuk mengakui kebenaran. Sarni yang masih berlutut mencoba mendekat lagi. Dengan langkah tertatih, ia meraih ujung celana anaknya, memohon dengan suara serak. "Nak, lihatlah wajah ibu. Dengarkan suara ibu. Apa kau lupa semua jerih payah ibu membesarkanmu? Jangan kau katakan ibu bukan siapa-siapa." Satria tersentak. Semua mata kini tertuju padanya. Rasa malu menguasai dirinya. Ia mendorong tangan ibunya dengan kasar hingga Sarni terjatuh ke lantai. Ruangan bergemuruh dengan desahan kaget dari para tamu. Ayu menutup mulutnya, menahan air mata. Ayahnya berdiri dengan marah, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. "Ibu sudah bilang jangan ganggu acara ini," teriak Satria. Suaranya menggelegar penuh emosi. "Saya tidak kenal Anda. Pergi sekarang juga sebelum saya marah." Tangisan Sarni berubah menjadi jeritan pilu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah membayangkan anak yang ia lahirkan dengan susah payah, anak yang ia rawat dengan cinta tanpa batas, kini menolaknya di hadapan semua orang. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Beberapa tamu perempuan ikut meneteskan air mata. "Kasihan sekali perempuan tua itu," bisik salah seorang. "Bagaimana bisa anak sekejam itu?"
Suasana jamuan berubah menjadi penuh ketegangan. Tidak ada lagi canda tawa, hanya tatapan sinis dan bisik-bisik yang menusuk hati. Ayu akhirnya berdiri, mendekati ibunya Satria. Ia berusaha menolong Sarni berdiri, tapi Sarni menolak. Dengan suara lirih, ia berkata, "Terima kasih, Nak, tapi biarkan aku di sini. Aku tidak butuh pertolongan siapapun. Yang kubutuhkan hanyalah pengakuan dari anakku sendiri. Tapi rupanya, cintaku sudah tidak berarti lagi baginya." Ia menatap Satria dengan pandangan terakhir. Pandangan penuh luka dan doa. "Nak, kalau benar kau malu padaku, ibu hanya bisa berdoa. Semoga Allah membuka hatimu. Tapi jika kau tetap menolak ibu, biarlah Allah yang menjadi saksi atas air mata ini." Satria menoleh ke arah lain, tidak berani menatap mata ibunya. Ia menggenggam erat gelas di tangannya hingga hampir pecah. Dalam hatinya, ada perasaan bersalah yang membuncah, tapi ia menekannya dengan gengsi. "Aku tidak boleh goyah. Jika aku mengakuinya, semua yang kubangun akan hancur." Batinnya. Ayu akhirnya berlari ke kamarnya, menahan tangis. Ayahnya menatap Satria dengan sorot mata penuh kebencian. "Anak muda, aku tidak butuh menantu kaya yang tidak bisa menghormati ibunya. Kalau benar dia ibumu dan kau menolaknya, maka kau bukan manusia yang layak dipercaya." Satria terdiam, wajahnya pucat pasi. Namun ia masih berusaha tersenyum kaku, berharap badai itu segera berlalu. Ia tidak sadar bahwa pada malam itu, ia baru saja menanam benih kehancuran terbesar dalam hidupnya. Sarni perlahan bangkit. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan keluar rumah besar itu tanpa seorang pun yang benar-benar menahan. Punggungnya yang bungkuk terlihat semakin renta, langkahnya gontai, air matanya menetes sepanjang jalan. Sebelum menutup pintu, ia berbisik lirih, cukup keras untuk terdengar oleh anaknya. "Nak, doa ibu malam ini berubah. Jika benar aku bukan ibumu, maka semoga Allah juga tidak lagi mengakuimu sebagai anak. Biarlah bumi ini menjadi saksi bahwa kau telah mengingkari darah dagingmu sendiri." Pintu tertutup. Suasana ruangan sunyi. Dan di hati Satria, untuk pertama kalinya, ada getaran aneh yang membuatnya sulit bernapas. Ia tidak tahu, doa seorang ibu, meski hanya lirih, bisa mengguncang takdir seorang anak. Malam itu, setelah keluar dari rumah megah keluarga Ayu, langkah Sarni terasa begitu berat. Jalanan kota yang penuh cahaya lampu tak sedikit pun mampu menghapus gelap di dalam hatinya. Ia berjalan tertatih, selendangnya yang lusuh tergerai, wajahnya basah oleh air mata. Orang-orang yang berlalu lalang menatapnya aneh, sebagian berbisik, sebagian pura-pura tidak peduli. Namun Sarni tidak lagi peduli pada pandangan orang. Baginya, luka yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar cibiran. "Ia menolakku," bisiknya lirih. "Anakku sendiri menolak ibunya di depan banyak orang. Ya Allah, apa salahku, sampai anak yang kulahirkan dengan susah payah tega menghinakan ibunya sendiri?" Tangisnya pecah lagi. Setiap langkahnya seperti ditusuk ribuan jarum. Kenangan masa lalu bergantian muncul di kepalanya. Saat ia menggendong Satria kecil di punggungnya sambil menjajakan sayur, saat ia menahan lapar agar anaknya bisa makan, saat ia berdoa di malam-malam sunyi agar anaknya berhasil di masa depan. Semua kenangan itu kini terasa seperti pisau yang menusuk balik ke dadanya. Sarni berhenti di sebuah sudut jalan, tepat di bawah pohon besar yang rindang. Malam itu angin bertiup kencang, dedaunan bergoyang, seakan ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Sarni menengadahkan tangannya ke langit. Air mata masih terus mengalir. Suaranya lirih, namun penuh getaran iman. "Ya Allah, Engkau tahu isi hati hamba MU ini. Engkau tahu betapa besar cintaku kepada anakku, Satria. Aku tidak pernah meminta kekayaan, tidak pernah meminta kemewahan. Aku hanya ingin anakku mengakuiku sebagai ibunya, tidak malu dengan siapa dia berasal. Tapi malam ini, di hadapan orang banyak, ia menolak darah dagingnya sendiri. Ya Allah, jika benar ia malu padaku, jika benar ia menghinakan ibunya, maka aku mohon, tunjukkanlah kekuasaan MU.
Jangan kau biarkan anak durhaka itu berjalan sombong di muka bumi. Jika ia berkata aku bukan ibunya, maka biarlah engkau pun tidak mengakuinya sebagai anak manusia. Biarlah bumi ini menjadi saksi, langit menjadi saksi, bahwa seorang anak telah melupakan ibunya. Doa itu meluncur seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, menembus langit malam. Sarni tidak sadar. Air mata yang jatuh ke tanah seakan menyatu dengan bumi, memantulkan energi doa yang mustajab. Angin mendadak bertiup lebih kencang. Langit yang semula cerah mulai ditutupi awan gelap. Petir menyambar di kejauhan. Gemuruhnya menggetarkan hati siapapun yang mendengar. Di rumah megah itu, para tamu masih terdiam. Ayu bersembunyi di kamarnya, menangis tak kuasa menahan luka. Ayahnya duduk dengan wajah murka, kecewa pada Satria yang telah mempermalukan dirinya sendiri. Sementara itu, Satria masih berdiri di ruang tamu, wajahnya pucat. Meski ia berusaha bersikap tenang, dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Kata-kata ibunya sebelum pergi terngiang jelas di telinganya. Jika benar aku bukan ibumu, semoga Allah juga tidak lagi mengakuimu sebagai anak. Satria menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara itu. Tapi semakin ia berusaha, semakin keras suara itu terdengar. Ia berjalan mondar-mandir. Dadanya sesak. Tidak, tidak. Aku hanya ingin menjaga kehormatanku. Aku tidak salah. Aku harus menjaga martabatku di depan mereka. Gumamnya. Tapi wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. Beberapa tamu mulai pulang dengan bisik-bisik yang menusuk. Kasihan sekali ibunya. Anak macam apa yang menolak ibunya sendiri? Kata seorang wanita paruh baya. Aku tak akan percaya orang seperti itu lagi, meski ia kaya sekalipun, sahut yang lain. Kata-kata itu seperti panah yang menusuk hati Satria, meski ia berusaha tetap berdiri tegak. Di luar, alam semakin murka. Angin bertiup kencang hingga lampu-lampu jalan bergoyang. Awan hitam menutupi bulan. Petir menyambar lebih dekat. Hujan mulai turun rintik-rintik lalu berubah deras. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Namun Sarni tetap berdiri di bawah pohon besar, menengadah ke langit. Bibirnya terus bergetar melantunkan doa penuh luka. Ya Allah, aku tidak ingin mengutuk anakku sendiri. Aku tidak ingin melihatnya celaka. Tapi jika dengan cara ini engkau menegurnya, maka biarlah engkau menunjukkan kekuasaan MU. Tunjukkan pada dunia bahwa doa seorang ibu yang terzalimi tidak pernah tertolak di sisi MU. Petir menyambar begitu keras hingga pohon tempat Sarni berdiri berguncang. Bumi seakan ikut bergetar. Orang-orang yang lewat di jalan menoleh dengan takut. Mereka melihat perempuan tua itu menangis di bawah hujan lebat. Wajahnya menengadah ke langit, seolah berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Sementara itu, di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Air hujan menetes di jendela. Angin kencang membuat pintu berderak. Para tamu yang masih tersisa memutuskan pulang, meninggalkan Satria dengan calon mertua yang kini jelas menunjukkan rasa kecewa. Ayah Ayu berdiri, menunjuk Satria dengan telunjuknya. Aku sudah melihat cukup. Kau boleh kaya, tapi seorang lelaki yang menolak ibunya sendiri tidak pantas menjadi menantuku. Malam ini aku menarik restuku. Aku tidak ingin anakku hidup bersama lelaki yang tidak tahu berbakti. Kata-kata itu menghantam dada Satria seperti palu godam. Ia berusaha membela diri. Pak, tolong dengarkan penjelasan saya. Itu bukan ibu saya. Saya tidak kenal dia. Tapi suaranya terdengar lemah. Tidak lagi meyakinkan. Ayu keluar dari kamarnya. Wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap Satria dengan pandangan kosong. Mas, bagaimana bisa kau memperlakukan seorang ibu seperti itu? Kalau benar dia bukan ibumu, kenapa hatimu begitu keras menolaknya? Kalau benar dia ibumu, kenapa kau tega berbuat sekejam itu? Aku tidak bisa lagi melihatmu dengan cara yang sama. Satria terguncang. Untuk pertama kalinya, ia merasa seluruh dunia memusuhinya. Ia berlari ke balkon, menatap hujan deras yang mengguyur kota. Suara ibunya kembali terngiang, doa yang lirih namun menusuk hati. Jika benar aku bukan ibumu, semoga Allah juga tidak lagi mengakuimu sebagai anak.
Petir kembali menyambar. Cahaya putih menyilaukan ruangan. Angin masuk dari jendela, memadamkan sebagian lilin di meja makan. Semua orang yang masih berada di rumah itu terdiam ketakutan. Di kejauhan, suara adzan Isya terdengar menggema dari masjid kota. Namun bagi Satria, suara itu terdengar seperti panggilan penghakiman. Dadanya semakin sesak. Ia berpegangan pada pagar balkon, berusaha menahan tubuhnya yang gemetar. Malam itu, doa seorang ibu telah naik ke langit. Doa yang lahir dari hati yang hancur. Doa yang mustajab tanpa penghalang. Dan alam pun memberi tanda bahwa azab sedang bersiap turun bagi seorang anak yang berani durhaka pada ibunya sendiri. Hujan malam itu turun seperti tirai besi, menutup kota dengan deru yang tak putus. Langit menekuk, seolah mendekat ke bumi. Petir menyilet gelap, menyibak sekejap wajah-wajah yang ketakutan di rumah megah keluarga Ayu, lalu mengembalikan semuanya ke dalam hitam yang mencekam. Guntur menggelegar di atas genting, membuat lampu gantung kristal bergetar halus. Bunyi kecilnya menyerupai dentang cawan porselen yang bersentuhan, satu demi satu, seperti doa gentar yang tak selesai diucap. Satria berdiri di balkon yang menjorok ke halaman, tanpa payung, tanpa mantel. Jas mahalnya menempel di kulit, berat oleh air. Hujan memukul wajahnya tanpa ampun, memerihkan mata, memasuki telinga dan kerah, mengalir ke punggung. Ia menatap langit, tapi yang dilihatnya bukan awan, melainkan kata-kata ibunya yang menempel di langit malam seperti tulisan api. Jika benar aku bukan ibumu, maka biarlah Allah pun tidak mengakuimu sebagai anak manusia. Ia menelan kosong. Aku tidak salah, gumamnya. Tapi suaranya hilang, diremukan oleh Guntur. Aku hanya menjaga martabatku. Aku hanya ingin pantas untuk mereka. Antara bibir dan giginya ada rasa asin, entah air hujan, entah air mata yang menyamar. Dari ruang dalam, para tamu yang belum sempat pergi berkumpul di ambang pintu balkon. Ada yang memeluk tasnya, ada yang memeluk lengan suaminya, ada yang berbisik menunduk seolah takut didengar langit. Astagfirullah, kata seorang lelaki parubaya, menatap Satria seperti menatap seseorang yang sudah separuh masuk jurang. Seorang ibu menggeser anak kecilnya ke belakang, menutup telinga si bocah agar tidak diguncang Guntur, namun mata si bocah tetap menyelinap, menatap ke arah balkon dengan rasa ingin tahu yang belum mengenal ngeri. Ayu menerobos barisan itu. Gaun malamnya yang indah telah berubah menjadi kain berat yang menampung hujan. Rambutnya menempel di pipi yang basah oleh sesuatu yang lebih hangat dari hujan. Ia mengulurkan tangan, menggenggam pergelangan Satria. Jari-jarinya dingin, tapi genggamannya nekat. Mas, masuk. Suara Ayu pecah. Dengarkan aku. Masuk dulu. Kita bicarakan ini besok. Tolong. Kau tidak harus membuktikan apapun sekarang. Tidak di hadapan semua orang. Tidak di hadapan langit. Satria mengguncang pelan tangannya, tetapi tidak melepaskan. Ia menatap mata Ayu. Ada rumah di sana, ada tempat berlindung. Lalu ia menoleh sekilas ke belakang, ke ruang yang penuh tatapan. Tatapan ayah Ayu yang keras. Tatapan tamu-tamu yang dikipasi takut dan gosip. Ia merasakan dinding-dinding kebesaran yang tadi disandarinya mulai retak di dalam dada. Aku tidak bisa, katanya akhirnya. Kalau aku mengakui, sekarang, semua ini. Ia mengangkat bahu, seperti mencoba menunjukkan rumah, mobil, jas, jam. Semuanya akan ambruk. Biarkan, sahut Ayu. Napasnya berembus cepat. Kalau fondasinya dibangun di atas penyangkalan, memang seharusnya ambruk. Rumah yang baik berdiri di atas kebenaran. Engkau lebih besar dari kebohonganmu sendiri, Satria. Masuk, telepon ibumu. Minta maaf. Sekarang. Hujan menebal. Tepat saat Ayu mengucapkan sekarang, kilat menyambar, sedekat detak jantung. Cahaya putih meledak di sekujur balkon, menggambar setiap tetes hujan dalam gerak beku. Dan dalam beku itulah, Satria melihat, atau merasa, transmisi aneh menjalari kulitnya. Mula-mula halus, semacam dingin lain yang bukan dari hujan, dingin seperti batu kali di sungai pegunungan. Lalu, pelan-pelan,
Ada sensasi kaku yang tidak berasal dari ketakutan. Ia menurunkan pandangan ke tangannya sendiri. Dalam cahaya kilat yang memudar, kulitnya tampak pucat, terlalu pucat, abu yang merayap dari sendi ke buku, dari buku ke ruas. Ia menekan dengan ibu jari, mencoba mencari elastisitas hidup, tapi yang ada justru bunyi tiris. Krek, nyaris tidak terdengar, seperti gelas yang retak rambut. Aku. Ayu. Suaranya berubah parau. Tanganku. Ayu menatap, lalu menatap lagi, seolah harapannya ingin menolak apa yang disaksikan matanya. Itu hanya dingin. Hujan dingin. Masuk. Kita hangatkan. Masuk. Ia menarik Satria. Satria mencoba melangkah, tetapi mata kakinya terasa seperti diikat sesuatu dari dalam. Ia menoleh ke bawah. Air hujan berkumpul di sekitar sepatu, memantulkan cahaya lampu pekat seperti minyak. Di balik kain celana yang basah, kulit di pergelangan, ia tahu, sedang mengalami perubahan bahasa, dari daging ke mineral. Saya lihat kulitnya, seru salah satu tamu. Suara yang di ujungnya ada panik yang dipoles sopan santun. Lihat, lihat di telapak. Jangan lihat, bentak seorang ibu muda pada suaminya. Tapi suaranya pun gemetar, matanya tak berkedip, seolah ingin merekam yang tak pantas direkam. Ayah Ayu maju satu langkah. Tak lebih. Ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Entah takut, entah hormat pada sesuatu yang tidak kasat mata. Anak muda, katanya, suara berat ditekan. Jangan berkeras. Kalau kau masih diberi waktu, pakai sekarang. Hujan, ketika sangat deras, bukan lagi sekadar air, ia menjadi dinding. Satria merasa terperangkap di sisi dinding yang salah. Sebuah sisi di mana semua yang pernah diacuhkannya datang menagih. Seketika, memori seperti anak-anak yang merengek. Punggung ibunya yang basah oleh keringat saat memikul sayur melewati terik. Tangan kurus yang mengipasi demamnya semalaman. Nasi yang terlalu sering hanya ditemani garam dan irisan cabai, tetapi disajikan dengan senyum yang tak pernah mengadu. Ingatan bukanlah penghibur pada saat seperti ini. Ingatan adalah palu. Aku minta maaf, bisiknya tiba-tiba. Bibirnya gemetar. Ibu, aku minta maaf. Katakan di hadapan ibumu. Potong suara dalam kepalanya. Suara yang mungkin miliknya sendiri. Mungkin milik ayat yang pernah ia hafal sebagai anak kecil. Mungkin hanya suara guntur yang kebetulan berarti. Bukan kepada hujan. Bukan kepada batu. Ia menatap ke arah gerbang. Hujan menghapus jejak. Tapi imaji ibunya yang melangkah pergi menembus tirai air tak kunjung hilang. Kemana ibu sekarang? Pikirnya. Apakah ia berteduh? Apakah selendangnya cukup hangat? Di sela pertanyaan-pertanyaan itu, kesombongan yang menolak tumbang masih berdiri, menempel seperti lumut. Kalau aku mengakui, di depan mereka, aku habis. Kilat lain memotret wajah Satria. Dan kali ini semua orang melihat jelas. Gurat halus mirip retakan mengambang di sepanjang rahang, menyilang ke pipi kiri. Ayu menjerit pelan, bukan karena takut pada keanehan itu, melainkan karena menyadari bahwa hitungan detik sedang bekerja melawan mereka. Mas, dengarkan aku, katanya dengan nada pelan yang hanya dipakai manusia saat berbicara kepada seseorang di ambang pintu mati. Tak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada sujud anak pada ibunya. Kalau perlu, aku sendiri akan mengantarmu ke rumah ibu. Sekarang, malam ini, kita minta maaf. Kita minta beliau memelukmu. Tidak ada tamu, tidak ada ayahku, tidak ada siapapun. Hanya engkau dan ibumu. Satria memejam, lalu membuka mata. Hujan masuk ke kelopak, menyatu dengan air mata. Kalau aku pergi malam ini, apa yang akan orang-orang katakan? Ia menunjuk samar ke arah ruangan. Para tamu, ayahmu. Biarkan mereka bicara, jawab Ayu. Air mata memecah di suku kata biarkan. Kita tidak hidup dari mulut mereka. Angin memukul sebaris pohon di halaman, memaksa daun berisyarat menuju tanah. Dari jauh, seperti dari kota lain, suara adzan Isya menyelinap di sela guntur. Naik, jatuh, naik lagi, tetap teguh. Beberapa tamu menunduk spontan. Seorang lelaki muda yang tadinya memegang ponsel untuk merekam akhirnya menurunkannya.
malu pada sesuatu yang ia tidak punya kata untuk menamai. Satria, suara ayah Ayu lagi. Ini bukan urusan kami. Ini engkau dengan Tuhanmu. Dan dengan ibumu. Satria menelan, mencoba menahan gemetar. Ibu, ia berbisik lagi, kali ini dengan panggilan yang berbeda rasa. Bukan pengakuan untuk menenangkan hujan, melainkan panggilan anak yang benar-benar memanggil orang yang melahirkannya. Ibu. Tidak ada jawaban dari gerbang, hanya hujan. Tapi di tempat lain, di rumah petak yang gelap di ujung kampung di desa, perempuan tua duduk di atas sajadah yang telah menipis, kedua telapak tangannya terbuka. Ia menyebut nama anaknya di sela-sela tasbih, bukan dengan dentum amarah, dengan isak yang lapuk. Ada jarak berpuluh kilometer di antara mereka, tetapi doa dan azab tidak mengenal kilometer. Kadang, justru mereka mencari ruang di antaranya. Kilatan petir berikutnya datang bersamaan dengan perubahan yang tidak bisa lagi ditutupi kata-kata. Di leher Satria, tepat di bawah jakun, kulit mulai mengusung warna suram batu sungai. Ia menelan, terasa sulit. Napasnya pendek-pendek. Seperti ada kerikil halus yang terpasang di celah tenggorokannya. Ayu melihat dada Satria bergerak cepat. Terlalu cepat. Mas, duduk, katanya, membantu Satria berlutut. Pelan, pelan. Satria menurut. Lututnya menyentuh ubin balkon yang licin. Suhu ubin merayap melalui kain celana, menyatu dengan dingin yang sedang naik dari tulang kering. Ia memejam, mengatur napas seperti yang pernah diajarkan gurunya saat kecil. Tarik 4, tahan 4, buang 4. Tetapi angka-angka itu berantakan oleh suara hujan yang menghitung sendiri tanpa ritme. Dari ruang dalam, seseorang melantunkan istighfar. Orang lain menyusul. Bukan paduan suara, karena tak ada harmoni dalam ketakutan. Namun sesuatu yang, jika dilihat dari jauh, mungkin tampak seperti umat yang mendadak ingat jalan pulang. Ayah Ayu memejam, bibirnya bergerak nyaris tanpa suara. Wajahnya tidak lagi marah. Yang tersisa adalah gentar dan iba pada nasib yang ditulis di depan mata. Satria membuka mata lagi. Dunia berputar tipis. Hujan menjadi butir panjang. Angin menjadi kain kelabu yang menari kasar. Ia menatap Ayu, dan untuk pertama kali malam itu, gengsi yang menjadi tiang hidupnya muncul bukan dalam kata-kata, melainkan sebagai ketakutan telanjang. Aku takut, katanya. Dua kata, sederhana, jatuh seperti batu ke sumur hati. Ayu membalas tatapan itu. Semua orang takut, ujarnya. Tapi yang membedakan anak saleh dan anak sombong adalah kepada siapa ia berlari saat takut. Satria menunduk, bibirnya bergerak, mencari kalimat yang benar. Ia ingat potongan-potongan ayat, doa harian yang dulu dibisikkan ibunya saat ia masih berpakaian seragam sekolah. Lidahnya, anehnya, masih ingat. Rabbi irhamhuma kama rabbayani syaghira. Suaranya parau, patah di ujung syaghira. Ujung lidahnya bersentuhan dengan langit-langit mulut yang kini mulai terasa keras. Ayu menahan napas. Air matanya berayun di bulu mata. Lanjutkan, katanya pelan. Lanjutkan. Namun kelanjutan sulit. Retak rambut di rahang mengembang menjadi garis yang bisa diraba. Di sela-sela suku kata, Satria mendengar bunyi lain. Bukan guntur, bukan hujan. Semacam bunyi mengikat. Seperti tanah liat yang mengeras di panggang matahari. Seperti plester dinding yang kering. Ia mencoba menutup mulut. Lalu membukanya lagi. Gerakan kecil itu menuntut kehendak besar. Aku. Ibu. Ia mencoba lagi. Aku malu. Maafkan aku. Hanya 4 kata utuh yang benar-benar mewakili isi perutnya malam ini. Aku malu, maafkan aku. Sisanya, harta, nama, rencana, berubahlah menjadi serpih yang dijatuhkan hujan. Tiba-tiba angin mendorong air dari sisi kanan, menabok wajah. Dalam sekejap, seluruh balkon seperti sebuah dermaga kecil di kota pelabuhan yang dilanda badai. Seseorang di ruang dalam menangis. Yang lain menyuruh tutup pintu. Tapi tak ada pintu yang bisa menahan acara yang sedang berlangsung di balkon. Kini lengan Satria dari siku ke bawah padat seperti granit basah. Urat-urat yang tadi menonjol telah sirna.
ditukar dengan pola diam yang dingin. Ia masih merasakan, aneh, kehadiran tangannya di ujung sana, tetapi perintah dari otaknya tidak tiba. Seperti memanggil seorang anak yang sudah pindah rumah tanpa pamit. Ia menatap Ayu, ponselku. Bibirnya membuat bentuk kata itu, tetapi suara yang keluar sekadar napas. Telepon. Ibu. Ayu merogoh saku dalam jas Satria, jas mahal yang sekarang hanya kain basah berat, dan mendapatkan ponsel. Layarnya menyala, licin oleh hujan. Ia mencari kontak. Ibu. Ada? Tidak ada. Ada Sarni? Tidak ada. Ada rumah? Satu kontak dengan nomor lama. Mungkin warung tetangga. Ia menatap Satria. Satria mengangguk. Atau mungkin menunduk tanpa sengaja. Ayu menekan tombol panggil. Nada sambung memanjang. 2 kali, 3 kali. Tenggelam oleh guntur namun tetap terdengar di jantung orang yang menunggu. Tidak diangkat. Coba lagi, ujar Satria tanpa suara. Hanya mata yang memohon. Ayu mencoba lagi. Kali ini diangkat. Tapi bukan suara perempuan tua. Suara serak lelaki. Halo, ini warung Pak Karno. Siapa ini? Ayu terbata. Memperkenalkan diri secepat mungkin. Menanyakan apakah Bu Sarni ada. Lelaki itu berkata Bu Sarni baru saja lewat. Berjalan ke musola kecil di ujung gang. Hujan-hujan. Katanya, mau sholat dan berdoa. Kalau penting, nanti saya sampaikan. Ayu mengangguk. Lalu sadar lawan bicara tidak bisa melihat anggukan. Tolong sampaikan. Katanya. Bilang Satria menunggu pelukan ibunya. Kata-kata itu jatuh di antara mereka berdua. Pelukan ibu. Kata yang paling sederhana, paling purba, paling mewah, dan paling mahal. Hujan mereda sejenak. Bukan berhenti. Tetapi turun ketakaran yang bisa membuat orang percaya ada jeda. Dalam jeda itu, suara adzan Isya yang tadi terasa jauh kini terdengar dekat. Seperti imamnya pindah ke halaman. Satria memejam. 1 detik, 2 detik. Dalam gelap di balik kelopak, ia melihat sesuatu yang ia kenal. Punggung ibunya, selalu punggung, tak pernah wajah, karena ibunya selalu berjalan di depan, selalu memikul lebih dulu. Ia berusaha menyusul, tetapi kakinya, kini ia sadar, sudah tertanam di tanah. Mas, suara Ayu memanggilnya lagi, lembut. Dengar aku. Azab bukan berarti tak ada pengampunan. Allah Maha Kasih. Bahkan jika tubuhmu jadi batu, hatimu bisa pasrah, lisannya bisa bersyahadat. Ucapkan. Sekarang, Mas. Satria membuka mata. Kilat menyala. Balkon memutih. Pucat itu memantul dari kulitnya sendiri. Rahangnya berat, tapi bibirnya masih bisa bergerak. Meski perlawanan datang dari setiap sendi kecil di wajah. Ia menarik napas panjang. Napas yang keluar masuk melalui terowong sempit yang terus menyempit. Asyhadu. Suaranya pecah. Retak di pipinya melebar. Tetes-tetes hujan tertahan sejenak di tepiannya sebelum melompat lagi ke lantai. Allah ilaha. Laringnya menegang. Illalah. Ayu menutup mulut. Menangis. Kali ini bukan karena takut, tetapi karena lega yang menyakitkan. Lanjutkan. Bisiknya. Lanjutkan. Mas. Satria melanjutkan. Patah-patah, hingga lengkap. Pada setiap suku kata, ada sesuatu yang mengeras. Pada setiap nama yang disebut, ada sesuatu yang melunak. Di sela-selanya, ia menyisipkan kata-kata yang tidak pernah ia latih. Ibu, maafkan aku. Aku. Rahangnya menolak kalimat panjang. Ampun. Dari dalam rumah, beberapa orang ikut mengucap amin. Tidak serempak, karena ketakutan tetap membuat setiap orang sendirian, tetapi cukup untuk membuat udara di sekitar balkon sedikit hangat. Dan seperti semua kisah yang diceritakan ribuan kali di desa-desa, pada tahap ini, tahap di mana manusia bernegosiasi dengan takdir, Allah mengambil alih bab berikutnya. Hujan kembali deras, berat, menancap. Angin menukik dari sisi lain. Petir tidak lagi jarang. Ia menjelma kilatan-kilatan pendek seperti nafas makhluk besar yang tidur resah. Perubahan di tubuh Satria yang tadi berjalan lambat kini berlari. Dari leher ke dada, ke bahu, ke punggung.
Kulit memudar, daging menahan, lalu menyerah. Di pertemuan garis rahang dan telinga, retak merangkak seperti akar pohon yang mencari air. Di pelipis, pola halus batu mulia tersusun tanpa kristal. Ia masih merasakan, seperti orang yang berada di tepi tidur. Tahu ia masih bangun, tetapi mimpi mulai mengambil keputusan. Ayu menempelkan keningnya ke kening Satria. Keduanya dingin. "Dengar aku," katanya sekali lagi. "Entah pada siapa. Pada Satria, pada malam, pada Tuhan, pada ibu yang sedang berdoa di musola. Jika engkau kembali, kita pulang ke desamu. Kita cuci kaki ibumu dengan tangan kita berdua. Kita mulai lagi dari nol." Dari benar. Satria tersenyum, atau mungkin mencoba. Sudut bibirnya naik 0,5 mm, lalu terhenti, seperti jarum yang sampai pada akhir alur piringan hitam. "Indah." Kata itu hanya terbentuk di mata. Ia ingin mengatakan lebih. "Aku selalu ingin pulang." Tetapi suaranya tidak punya kursi lagi. Guntur paling keras malam itu turun, tidak sebagai suara, sebagai keputusan. Lantai balkon bergetar halus. Cukup membuat beberapa botol kristal di meja dalam bergerincing kecil, seperti gemetar kaca. Dalam getar itu, transformasi mencapai puncak. Satu demi satu, fungsi yang menghubungkan Satria dan dunia dipadamkan, bukan dengan saklar mendadak, melainkan dengan putaran slow yang kejam. Kehangatan bergeser ke pinggir, dan di tengah, diam duduk, menaruh sikunya di meja hati. Ayu memeluk tubuh yang kini lebih berat dari manusia. Ia merintih, bukan karena kesakitan fisik, tapi karena menyadari bahwa yang dipeluknya sudah setengah berpindah kategori. "Mas," panggilnya, seperti memanggil orang yang tidak lagi berada di ruangan yang sama. Satria, yang ada di sisa-sisa ruangnya, mengangkat pandangan untuk terakhir kali. Tidak ke langit, bukan. Ke batas pintu itu, ke ambang ruang tamu, tempat para saksi berdiri dengan mata berkaca. Tempat seorang ayah memeluk anak kecilnya lebih erat daripada tadi. Tempat seorang lelaki yang tadi memegang ponsel kini memasukkannya ke saku dan menunduk. Ia ingin meninggalkan mereka sesuatu. Bukan uang, bukan nama, bukan juga penyesalan. Ia memilih, entah sengaja, entah dibimbing, sebuah wajah. Wajah anak yang sadar ia pernah memiliki ibu. Seketika, seolah ada tangan raksasa yang menekan tombol freeze. Segalanya berhenti. Bukan hujan, bukan angin. Yang berhenti adalah gerak mikroskopis di bawah kulit Satria. Mata, yang masih basah, mengeras. Bibir, yang barusan menjadi tempat kalimat, membeku. Posisi berlututnya, yang pada awalnya sekadar kenyamanan, berubah menjadi monumen. Keheningan yang datang bukan dari dunia luar, melainkan dari dalam dada semua yang menyaksikan. Satu demi satu, lutut turun. Doa yang tadinya tercekat akhirnya menemukan jalannya, mengalir dalam bisik yang tidak terkendali. Ada yang mencium punggung tangan sendiri. Ada yang mencari sajadah tanpa bergerak dari tempatnya berdiri. Ada yang hanya menangis, karena tidak punya kata-kata untuk kejadian yang terlalu besar dari kosakata. Ayu tidak pingsan kali ini. Ia tetap sadar, sangat sadar. Karena seseorang perlu menjadi manusia untuk dua orang. Ia mengelus pipi batu itu. Batu yang masih menyimpan kilap air mata. "Aku akan mencari ibumu," katanya. Berjanji pada batu dan malam dan Tuhan di atasnya. Dia harus memelukmu, meski telat. Supaya pelukan itu menjadi bagian dari legenda, bukan hanya bagian yang hilang. Di gerbang, penjaga rumah yang basah kuyup menoleh ke jalan. Di balik tirai hujan, bayang-bayang orang berkumpul, menyatu. Kabar berlari lebih cepat dari mobil. Dalam waktu singkat, halaman dipenuhi warga yang takut tapi tidak bisa menahan diri untuk datang. "Benarkah?" tanya seseorang. "Anak durhaka. Doa ibu jadi batu." Suara-suara itu menggema, lalu menjadi rendah saat menyadari betapa dekatnya mereka dengan sesuatu yang tidak bisa didekati. Seorang kiai kampung yang kebetulan melewati kawasan itu, dalam perjalanan pulang dari taklim kecil, masuk dengan hati-hati. Ia menatap sosok batu, menatap Ayu, menatap ayah Ayu. Ia mengangguk, lebih kepada udara.
Lalu ia mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapnya pelan. Kita berdoa. Untuk ibu yang terzalimi, untuk anak yang tersesat, untuk kita semua yang lebih sering mengingat harga diri daripada harga sujud. Dan doa pun mengembang. Tidak keras, tidak dramatis, melainkan rendah, seperti suara sungai di balik bukit, konstan, ada, menembus. Pada doa-doa itu, malam mereda sedikit demi sedikit. Hujan masih turun, tetapi kini seperti mengerti bahasanya sendiri. Petir masih menyala, tetapi tidak lagi menggelegar dalam kemarahan, melainkan sebagai lampu kilat terakhir bagi sebuah kejadian yang akan diceritakan turun-temurun. Di desa, musola kecil itu mengeluarkan cahaya kuning yang mungkin hanya disukai malaikat. Sarni mengusap wajahnya, menyelesaikan doa. Matanya bengkak, tetapi bibirnya mengalahkan bengkak itu dengan zikir. Warung Pak Karno menutup setengah. Hanya satu daun pintu yang dibiarkan terbuka untuk menampung udara. Pak Karno masuk ke musola, mendekat, membisikkan kabar yang tadi dia dengar. Bukan kabar lengkap, hanya potongan. "Bu, tadi ada telepon," katanya. Satria menunggu pelukan ibu. Sarni tidak berdiri mendadak. Ia tidak terpekik. Ia menutup mata sejenak. Hanya itu. Dan air yang harusnya jatuh dari matanya jatuh dari langit-langit musola. Ia tidak bertanya-tanya bagaimana atau kenapa. Ia hanya mengenakan selendang, menutup kepala, dan melangkah. Kaki tuanya fasih menuju jalanan becek. Lumpur tidak pernah menjadi musuh orang yang terbiasa menanam. Dalam setiap langkah, ia membisikkan satu kata, lagi dan lagi, "Anakku." Di kota, di balkon rumah yang kini menjadi tempat kisah memilih tinggal, Batu yang adalah Satria berdiri berlutut dengan wajah yang tidak angkuh, tidak juga hina. Wajah itu, jika diingat kelak, adalah wajah orang yang berusaha terlambat, tetapi tetap berusaha. Dan mungkin, justru di sanalah letak pelajarannya, bahwa keterlambatan manusia tidak pernah lebih lambat dari keluasan ampunan Tuhan. Hanya saja, kadang tubuh lebih cepat menjadi monumen daripada hati sempat pulang. Malam memanjang, tetapi sudah tidak sekejam tadi. Orang-orang berdiri, duduk, berdiri lagi, tidak ingin pergi, tetapi juga tidak tahu harus apa. Ayu duduk di lantai, bersandar pada pilar, menunggu sebuah langkah tertentu yang ia yakini akan datang. Langkah seorang ibu yang membawa pulang kata-kata yang hilang. Ketika akhirnya fajar menyelinap dari timur, ada garis tipis yang menandai bahwa segala sesuatu punya pagi. Hujan mengecil menjadi gerimis. Daun-daun berhenti menggigil. Dan dari arah gerbang, seorang perempuan tua melangkah perlahan. Selendangnya basah, matanya merah. Namun langkahnya seperti doa yang telah menemukan alamat. Tidak ada yang bersuara. Udara memegang napasnya sendiri. Sarni berhenti satu lengan dari patung batu itu. Tangannya yang kurus, dengan urat yang menonjol, terangkat pelan. Ia tidak menyentuh dulu, karena ada hal-hal yang harus diucapkan sebelum disentuh. "Nak," katanya pelan. Suara yang mengajari bayi menyebut huruf pertama. "Ibu datang." Ia menyentuh. Batu terasa dingin, tetapi di dingin itu, Sarni menutup celah yang tak pernah boleh dibiarkan kosong. Pelukan. Ia memeluk batu seperti memeluk anak yang demam. Dan pelukan itu, entah bagaimana, membuat semua yang menyaksikan merasa hangat di tempat yang paling jauh dari kulit. Tak ada petir, tak ada guntur, tak ada suara dari langit. Hanya desah panjang yang akhirnya berani dikeluarkan manusia setelah menahan seharian. Kiai menunduk. Ayu menutup wajah dengan kedua telapak. Tangis yang bukan lagi panik, melainkan lega yang getir. Ayahnya menatap ke tanah, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak memikirkan kehormatan keluarga. Ia memikirkan ibunya sendiri, di kampung lama, entah sedang apa, entah sehat atau tidak. "Pelukanku terlambat," kata Sarni, tidak menangis, tidak juga tertawa. Tapi pelukan tidak mengenal jam. Ia hanya mengenal pulang. Dan demikianlah azab itu, yang datang sebagai pelajaran, menetap sebagai cerita yang akan diceritakan, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, melainkan untuk menjaga agar anak-anak kelak, jika sedang menimbang gengsi dan sujud, tahu kemana mesti memiringkan timbangan. Fajar merayap perlahan.
menyapu hujan yang sejak malam tak berhenti mengguyur. Uap tipis naik dari jalanan basah, seperti napas bumi yang kelelahan setelah berjuang bersama langit semalaman. Rumah megah keluarga Ayu kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang berdatangan, ada yang datang karena penasaran, ada yang datang dengan wajah pucat ketakutan, ada pula yang menunduk hikmat, takut lidahnya salah berucap. Di balkon, sosok Satria yang kini membatu masih berlutut. Wajahnya mendongak ke langit, mulutnya terbuka setengah seakan menjerit. Mata keras membeku bersama air mata terakhir. Tubuhnya berat, keras, dingin, tetapi di sekujur batu itu masih tersisa kilatan kehidupan yang tertinggal. Seolah dunia sengaja meninggalkan jejak, agar siapapun yang melihat tidak sekadar melihat batu, tapi melihat peringatan. Ayu duduk di sampingnya. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Gaunnya basah dan kotor, rambutnya kusut, tapi ia tidak peduli. Ia tetap menggenggam tangan batu itu, seolah di genggamannya masih ada detak jantung. Sesekali ia berbisik lirih, "Mas, kalau saja kau mendengar ibumu sejak awal, kita tidak akan seperti ini. Aku tetap mencintaimu, bahkan meski kau kini hanya diam di hadapanku." Ayahnya berdiri tak jauh darinya. Wajahnya keras, tapi mata tuanya berkaca-kaca. Malam tadi ia sempat murka, merasa terhina oleh kebohongan Satria. Namun kini, yang tersisa hanyalah iba dan ketakutan. Betapa lemahnya manusia, gumamnya. Hanya karena gengsi, seorang anak rela menolak ibunya. Dan lihatlah, Allah membalas dengan cara yang tak seorang pun bisa menolak. Orang-orang yang datang berkerumun berbisik. "Inilah balasan anak durhaka," kata seorang perempuan. "Kisah Malin Kundang bukan hanya dongeng. Entah, di zaman kita sendiri." Bisikan itu menyebar seperti api di rumput kering. Dalam sehari, nama Satria menjadi legenda baru. Legenda murka bagi anak-anak yang berani meninggikan gengsi di atas cinta seorang ibu. Sarni akhirnya datang. Perjalanan dari desa ke kota ia tempuh dengan tubuh renta dan langkah berat. Selendangnya basah, wajahnya letih, tapi sorot matanya penuh dengan sesuatu yang tak bisa ditahan, kasih seorang ibu. Begitu melihat sosok batu di balkon, langkahnya terhenti, dadanya sesak, matanya berkabut, tangannya gemetar meraih udara, ingin cepat menyentuh, ingin segera percaya. "Ya Allah!" Suaranya bergetar, "Anakku!" Orang-orang menyingkir memberi jalan. Tak seorang pun berani menahan. Semua tahu, ini saat seorang ibu bertemu dengan anaknya, meski dalam bentuk yang sudah bukan manusia lagi. Sarni mendekat, lututnya bergetar. Ia menyentuh wajah batu itu. Dingin, keras, tak lagi hidup. Namun bagi Sarni, yang ia rasakan bukan batu, yang ia rasakan tetap anaknya. Ia menempelkan wajahnya di pipi batu yang kasar, lalu memeluknya erat. Tangisnya pecah. "Nak, betapa keras pun hatimu, pelukan ibu tetap terbuka. Meski kau kini telah jadi batu, pelukan ini tidak akan pernah berhenti." Semua orang yang menyaksikan menundukkan kepala. Tak sedikit yang menangis. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada azab di depan mata mereka. Sesuatu yang tetap hidup bahkan setelah azab turun. Kasih ibu. Ayu mendekat, memeluk Sarni. Ia menangis bersama. Suaranya terputus-putus. "Bu, maafkan aku juga. Aku tidak bisa menyelamatkan dia. Aku sudah mencoba, tapi aku gagal." Sarni menggeleng, menepuk punggung Ayu. "Nak, kau tidak salah. Azab ini bukan salahmu. Ini adalah jalan yang dipilih anakku sendiri. Kau sudah berusaha, dan ibu berterima kasih padamu." Hari-hari berikutnya, rumah itu menjadi lautan manusia. Orang-orang dari kota dan desa berdatangan untuk melihat sendiri sosok batu yang dulunya adalah Satria. Sebagian datang karena ingin tahu, sebagian lagi untuk mengambil pelajaran. Tidak sedikit orang tua yang membawa anak-anak mereka ke sana, menunjuk sosok itu sambil berkata, "Jangan pernah durhaka pada ibu. Kalau tidak, lihatlah apa yang akan terjadi." Sarni tidak meninggalkan tempat itu. Ia tetap tinggal di rumah Ayu, duduk di samping batu itu setiap hari.
Ia bercerita, seolah anaknya masih mendengar. Ia menceritakan kenangan kecil, doa yang ia panjatkan, penyesalan yang tak pernah ia simpan. Baginya, meski anaknya telah membatu, cinta seorang ibu tak akan pernah ikut membeku. Ayu pun ikut mendampingi. Ia menjaga Sarni, menemani, dan ikut berziarah pada sosok yang dulunya ia cintai. Hubungan mereka, yang semula hanya karena pertunangan, berubah menjadi ikatan yang lebih dalam. Ikatan dua perempuan yang sama-sama kehilangan, tapi tetap punya cinta. Kisah itu menyebar. Dari kota ke desa, dari desa ke pelosok. Orang-orang menyebutnya Malin Kundangnya Pulau Jawa. Bukan lagi dongeng, tapi peristiwa nyata. Dari mulut ke mulut, dari masjid ke sekolah, dari pasar ke sawah. Nama Satria menjadi peringatan abadi. Jangan pernah mempermalukan ibumu, jangan pernah malu mengakuinya. Karena di balik doa seorang ibu ada kuasa Tuhan yang tidak pernah bisa ditolak. Pada akhirnya, Sarni duduk di sajadahnya, di samping sosok batu itu. Dengan suara pelan ia berdoa, "Ya Allah, janganlah kau hukum anak-anakku yang lain karena dosaku. Janganlah kau turunkan azab pada generasi setelahku karena kesalahan ini. Biarlah azab ini menjadi pelajaran, bukan sekadar hukuman." Malam demi malam, doa itu dipanjatkan. Dan orang-orang yang lewat selalu mendengar suara lirih itu. Suara seorang ibu yang meski hatinya remuk, tetap memilih memohon ampunan untuk anaknya. Azab telah menimpa. Hikmah telah nyata. Dan legenda itu pun abadi, mengajarkan pada setiap manusia. Cinta seorang ibu tidak pernah hilang, bahkan saat dunia telah menutup pintunya.